Immortal and Martial Dual Cultivation, Episode 1. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua Tianwu, Negara Qin Besar, Kabupaten Qizi, Kota Mohe, Klan Xiao. Xiao Chen duduk di atap rumah di halaman belakang Klan Xiao. Hari itu cerah dan langit cerah, tetapi suasana hati Xiao Chen sangat buruk dan dia merasa sangat tertekan. Dia bersumpah bahwa jika dia kembali ke bumi, dia tidak akan pernah membeli apapun dari Taobao lagi. Ketika dia membeli kompendium kultivasi seharga 250 RMB, penjualnya juga menyertakan pil abadi yang dikatakan dapat memungkinkan seseorang naik ke alam abadi. Xiao Chen biasanya sangat tertarik pada legenda dan metode kultivasi para dewa dan langsung membelinya begitu saja. Selama 3 tahun, Xiao Chen telah mengikuti metode kultivasi yang tertulis dalam kompendium kultivasi, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Selain mengingat metode pemurnian pil, pembuatan jimat, formasi, dan pemurnian senjata, ia tidak dapat memahami sisanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah, dan menaruh harapannya pada pil abadi, pil berwarna hijau tua yang tampak aneh tak tertandingi. Ia pernah mencoba menggunakan palu baja untuk memukulnya, yang memperlihatkan adanya medan gaya di sekitarnya saat palu itu mendekat. Tidak peduli seberapa berat beban yang ia berikan pada ayunannya, medan gaya itu tidak akan bergeser. Kejadian misterius ini menyebabkan Xiao Chen mengambil keputusan dan akhirnya memakan pil abadi ini. Siapa yang menyangka bahwa setelah dia memakan pil abadi, meskipun memang naik ke dunia lain, itu bukanlah dunia abadi yang legendaris melainkan suatu tempat yang dikenal sebagai Benua Tianwu. Dia bingung untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah menyeberang dan merasuki seseorang dengan nama yang sama, Xiao Chen, seperti dirinya. Dia pasti mampu menanggungnya seandainya itu adalah kenaikan biasa, tetapi siapa di antara mereka yang telah naik pangkat tidak akan berakhir menjadi orang yang kompeten dan sombong, yang mampu mengalahkan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya seorang diri dengan tangan kosong dan membuat kerumunan wanita cantik menjerit histeris hanya dengan lambaian tangan mereka. Benua Tianwu adalah wilayah di mana yang kuat dihormati. Namun, orang yang tubuhnya dimilikinya benar-benar sampah dalam hal kultivasi. Dia sudah berusia 16 tahun, tetapi dia masih belum memadatkan roh bela dirinya. Klan Xiao adalah klan nomor 1 di kota Mohe, dan Xiao Chen adalah putra kepala klan. Mungkin kedengarannya sangat bergengsi, tetapi karena kurangnya bakat dalam kultivasi, bahkan para pelayan di klannya memandang rendah dirinya. Reputasi Xiao Chen sebagai sampah diketahui oleh semua orang di seluruh kota Mohe, menyebabkan dia dibenci oleh semua orang, bahkan ketika dia keluar. Tuan Muda Xiao, tetua pertama meminta Anda pergi ke aula bela diri untuk menguji kemampuan Anda. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk dilakukan, maka Anda harus segera pergi. Saya sudah menyampaikan pesannya, jadi apakah Anda pergi atau tidak, itu urusan Anda. Ketika mendengar suara itu, pikiran Xiao Chen langsung buyar. Orang yang berbicara adalah seorang gadis pelayan dari klan Xiao. Namun, dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Xiao Chen yang sedang duduk di atap rumah. Setelah selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia mengabaikan Xiao Chen dan pergi begitu saja. Para pelayan klan Xiao adalah orang-orang yang bisa berkultivasi. Bakat gadis pelayan yang berbicara tadi tidaklah tinggi, tetapi dia telah berhasil memadatkan roh bela diri ketika dia berusia 12 tahun. Dia lebih kuat dari Xiao Chen, si sampah yang tidak bisa memadatkan roh bela diri, bahkan ketika dia sudah berusia 16 tahun. Lebih jauh lagi, Xiao Chen biasanya akan mengandalkan statusnya dan menggoda gadis-gadis pelayan ini, yang telah mencoreng reputasinya, jadi bagaimana mungkin ada orang yang akhirnya menghormatinya. Bahkan seorang gadis pelayan berani membencinya, apa yang sebenarnya telah dilakukan Xiao Chen ini. Setelah gadis pelayan itu menyampaikan pesannya, suasana hatinya memburuk. Dia menepuk pantatnya agar bersih dari debu lalu langsung melompat dari atap. Yang membuat suasana hati Xiao Chen menjadi buruk bukanlah sikap gadis pelayan itu, melainkan pesan yang disampaikan gadis pelayan itu kepadanya. Ujian kemampuan klan Xiao yang terjadi setiap 3 bulan. Melalui ingatan tubuh ini, Xiao Chen mengetahui bahwa setiap orang di klan Xiao, baik muda maupun tua, akan diharuskan menjalani ujian kemampuan setiap 3 bulan. Ia menilai status kultivasi mereka saat ini, mereka yang meningkat akan diberi penghargaan, dan mereka yang malas dan mandek akan dihukum. Hukuman bisa ringan atau berat, tergantung pada tingkat keparahan kasusnya.
Sebagian besar murid muda klan akan berada dalam suasana hati yang baik pada hari ini, mereka yang memiliki bakat luar biasa khususnya menantikan hari ini sehingga mereka dapat membuat semua orang terkesan dan membanggakan kekuatan mereka. Namun, hari ini merupakan siksaan bagi Xiao Chen. Sejak ia mandek dalam kultivasinya sejak usia 8 tahun, ia telah terjebak di alam pemurnian roh kelas 9. Ia tidak dapat mengambil langkah berikutnya dan memadatkan roh bela diri, yang akan memungkinkannya untuk berubah menjadi seorang kultivator sejati. Selama 8 tahun, kejadian ini berubah menjadi mimpi buruknya setiap saat. Setiap kali dia diuji, dia masih berada di tingkat 9 alam pemurnian roh tanpa sedikit pun peningkatan. Sedangkan untuk murid-murid lain seusianya, mereka telah mencapai puncak murid bela diri, dan beberapa yang lebih kuat bahkan telah maju ke alam master bela diri. Ketika Xiao Chen tiba di aula bela diri, tempat latihan bela diri yang luasnya beberapa ratus meter persegi dipenuhi orang. Jika dihitung, jumlahnya tidak kurang dari 800 orang, yang semuanya adalah murid generasi muda di klan Xiao. Mereka tidak lebih dari 20 tahun, tetapi yang terlemah memiliki kultivasi di alam murid bela diri. Melalui ini, kekuatan klan nomor 1 kota Mohe, klan Xiao, dapat terlihat dengan jelas. Ia hanya menemukan sudut dan berdiri di sana. Ia tidak memiliki harapan berlebihan bahwa ia dapat bersinar di sini, tidak menginginkan apapun selain datang dan pergi, dengan tenang dan damai. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berdiri di samping batu penyegel ajaib yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Orang ini adalah tetua pertama klan Xian, Xiao Qiang. Dia adalah seorang master bela diri puncak, kekuatannya di klan Xiao hanya kalah dari kepala klan, Xiao Xiong. Di kota Mohe, dia dianggap sebagai seorang ahli. Seorang pemuda yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun berdiri di depan batu penyegel ajaib. Ia bersiap untuk menjalani ujian, tetapi ketika ia menoleh, ia secara tidak sengaja melihat Xiao Chen di sudut. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit seringai. Dia berseru dengan nada aneh, "Jadi, saudara Chen sudah tiba, mengapa Anda berdiri begitu jauh? Karena Anda sudah di sini, bagaimana kalau saya biarkan saudara Chen mengikuti ujian terlebih dahulu?" Xiao Chen tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang lebih mungkin terjadi jika Anda menghindarinya. Dia sudah berdiri sangat jauh, tetapi dia masih terlihat oleh seseorang. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang merupakan kakak laki-laki Xiao Chen yang memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda. Dalam setiap ujian, dia selalu mempersulit Xiao Chen. Xiao Chen mulai berkultivasi pada usia 4 tahun. Dalam setahun, ia dapat merasakan esensi langit dan bumi, dan dalam waktu setahun lagi, ia mencapai tingkat 1 pemurnian roh. Dalam 3 tahun berikutnya, sebelum ia berusia 8 tahun, ia mencapai tingkat 9 pemurnian roh. Ia tampaknya berada di titik puncak konsolidasi roh bela dirinya. Saat itu, ia adalah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di klan Xiao. Saat itu, Xiao Jian masih berada di sekitar tingkat 5 pemurnian roh. Semua orang di klan Xiao memperhatikan Xiao Chen, dan para tetua klan akan melimpahkan segala macam pujian kepada Xiao Chen. Xiao Jian menjadi seperti boneka, dilupakan oleh semua orang. Sejak saat itu, dia membenci Xiao Chen. Mereka berdua adalah putra Xiao Xiong, jadi mengapa Xiao Chen dicintai oleh semua orang namun dia dilupakan? Para murid klan Xiao di sekitarnya tampaknya mengharapkan tontonan yang bagus. Dalam setiap ujian kemampuan, Xiao Jian akan menggunakan berbagai cara untuk mempermalukan Xiao Chen, mereka semua sudah terbiasa dengan hal itu. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka melihat bagaimana si jenius di masa lalu telah jatuh ke dalam keadaan seperti sampah seperti sekarang, mereka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka. Xiao Chen tidak bergerak, ia hanya menatap dingin ke arah kerumunan, dan tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya. Xiao Jian berbalik ke arah kerumunan dan berjalan perlahan. Kerumunan itu membuka jalan baginya, dengan harapan bahwa ini akan menjadi pertunjukan yang bagus tergambar di wajah mereka saat mereka melihat Xiao Chen. "Kakak Chen, kenapa kau tidak bergerak? Apa kau tidak akan memberikan sedikit muka pada kakakmu?" Xiao Jian berkata dengan nada sinis sambil memegang pergelangan tangan Xiao Chen dengan tangan kanannya, menuntunnya ke depan. Namun, ketika dia menarik, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menggerakkan pergelangan tangan Xiao Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa khawatir bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Tepat saat dia hendak menggunakan esensnya untuk membuat Xiao Chen menyerah, Xiao Chen menepis tangannya dengan ganas, berhasil menepis tangan Xiao Jian di depan mata orang banyak, dan menjawab dengan dingin. "Kakak tidak perlu memaksakan diri. Aku bisa berjalan sendiri."
Terdengar suara gumaman kagum. Bagaimana sampah ini bisa melempar tangan Xiao Jian? Meskipun Xiao Jian tidak menggunakan esens dalam tubuhnya, kultivasinya telah mencapai puncak kelas murid bela diri yang unggul, yang berarti dia hanya selangkah lagi untuk menjadi master bela diri. Alam kultivasinya jelas lebih tinggi dari Xiao Chen beberapa alam, jadi mungkinkah sampah itu mengalami keajaiban dan memadatkan martial spiritnya? Xiao Jian, yang tangannya dilempar oleh Xiao Chen, menatap kosong selama beberapa saat, tetapi ekspresinya segera berubah tidak sedap dipandang. Xiao Chen ini benar-benar berani membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dia dengan muram mengikuti Xiao Chen dan berjalan mendekat. Dia tidak berhenti untuk berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu untuk mencoba mempermalukan Xiao Chen sejak awal. Xiao Chen, yang berdiri di depan batu penyegel ajaib, memasang ekspresi getir. Dia sangat jelas tentang tingkat kultivasinya, tetapi dia tidak lagi memiliki jalan keluar. Skenario terburuk adalah dia akan diejek lagi, tetapi memikirkan hal ini sebenarnya menenangkannya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di batu penyegel ajaib, mengalirkan energi spiritual yang lemah di tubuhnya. Benang-benang energi spiritual mengalir dari dantiannya ke titik-titik akupuntur di lengannya, melalui meridiannya, dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Batu penyegel ajaib di bawah telapak tangannya mulai berubah warna, dan warna awalnya putih bersih perlahan berubah menjadi warna merah samar. Dalam waktu singkat, dahi Xiao Chen dipenuhi tetesan keringat, dan batu penyegel ajaib itu tampaknya memiliki semacam kekuatan melahap yang membuat energi spiritual dalam tubuhnya terus mengalir keluar. Namun, warna batu penyegel ajaib itu masih tetap merah samar yang tidak berubah. Xiao Chen, pemurnian roh kelas 9. Tidak ada peningkatan. Tetua pertama di balik batu penyegel ajaib, Xiao Qiang, berkata tanpa emosi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menarik tangan kanannya, dan menyeka keringat di dahinya. Para pengikut klan Xiao di sekitarnya menghela napas lega. Sampah ini masih sampah seperti sebelumnya. Tidak ada keajaiban, dan kekuatannya masih di tingkat 9 pemurnian roh. Xiao Jian tertawa dingin. Sebenarnya, dia telah dikejutkan olehnya sebelumnya. Sekarang, dia ingat bahwa dia ingin menggertaknya, dan dengan demikian dia segera memulihkan pola pikirnya sebelumnya yang ingin membuat masalah baginya. Saudara Chen, kamu memang memiliki bakat yang luar biasa. Meskipun telah berkultivasi selama 8 tahun, kamu sebenarnya masih berada di tingkat ke-9 pemurnian roh. Di seluruh klan Xiao, tidak, seluruh negara Qin besar, hanya kamu yang memiliki bakat seperti itu. Haha, semua murid klan Xiao di aula besar tertawa bersama. Tetua pertama di balik batu penyegel ajaib hanya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa sangat disayangkan, karena Xiao Jian memiliki bakat yang cukup baik dan cukup bekerja keras dalam kultivasinya, tetapi dia hampir tidak memiliki belas kasihan. Dia pasti tidak akan naik jauh di masa depan. Dia tidak yakin apakah anak ini dapat bertahan hidup dalam janji 10 tahun yang akan terjadi setengah tahun kemudian. Xiao Chen tetap diam dan mempertahankan ekspresi dinginnya. Ini adalah kakak laki-lakinya, yang, alih-alih menghiburnya, malah melangkah lebih jauh dengan mempermalukannya. Memiliki kakak laki-laki seperti itu sama baiknya dengan tidak memilikinya. Xiao Jian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Chen, tersenyum aneh. Saudara Chen, jangan berkecil hati, pelan-pelan saja. Mungkin kamu bisa memadatkan jiwa bela dirimu dalam beberapa tahun lagi. Hei, Saudara Chen, mengapa kamu berlutut? Jangan seperti ini, aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Xiao Jian menggunakan esensnya saat menepuk Xiao Chen, menggunakan sekitar setengah kekuatan dari seorang murid bela diri puncak. Mengingat Xiao Chen telah mempermalukannya sebelumnya di depan semua orang, dia tidak berniat melepaskannya begitu saja. Xiao Chen berlutut di tanah dengan satu lutut, dahinya dipenuhi keringat. Setelah Xiao Jian memasukkan esens ke tangannya, esens itu menekan bahunya dengan kuat. Berapapun kekuatan yang dia gunakan, dia tidak mampu melawan Xiao Jian. Terdengar suara mengejek dari kerumunan, Tuan Muda Chen, bahkan dengan kultivasi yang luar biasa, Anda tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menunjukkannya. Tuan Muda Chen memang Tuan Muda Chen, bahkan cara dia berlutut menunjukkan keanggunannya. Xiao Chen memejamkan kedua matanya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, menyebabkan kuku-kuku jarinya menusuk dagingnya. Darah segar menetes perlahan-lahan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketidakpuasan. Dia tidak mengundurkan diri. Kebencian yang membara dari lubuk jiwanya mulai merasuki tubuh Xiao Chen. Dia tidak menyerah. Apakah itu kamu? Xiao Chen bergumam. Kebencian yang membara dari lubuk jiwanya ini sendiri tampaknya berasal dari jiwa asli tubuh ini. Bahkan setelah dia meninggal,
kebencian yang telah terkumpul selama 8 tahun itu meledak keluar. Dia tidak menyerah. Tidak ada orang yang rela menjadi sampah. Tidak ada orang yang sanggup menanggung ejekan dan penghinaan dari orang lain tanpa henti. Tidak ada orang yang rela menghormati orang lain seumur hidupnya. Kau adalah Xiao Chen, aku juga Xiao Chen. Aku akan hidup menggantikanmu, menghapus 8 tahun penghinaan ini. Aku akan membuat mereka yang mengejekmu, menghinamu, dan menggodamu mengerti apa itu penyesalan. Xiao Chen membuka matanya dengan ganas. Tatapannya yang berseri-seri menggantikan tatapan dingin dan kosong yang biasanya ia tunjukkan, tekad di matanya tampak kuat. Aku, Xiao Chen, tidak akan menjadi sampah selamanya. Dia mendorong tubuhnya ke bawah dan dengan cepat berguling ke belakang, berdiri di belakang batu penyegel ajaib. Dia menatap Xiao Jian dengan tatapan dingin. Xiao Jian merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia melihat para pengikut klan Xiao di sekitarnya menertawakan Xiao Chen. Dia telah menenangkan pikirannya dari saat dia lengah dan secara tidak sengaja membiarkan Xiao Chen lepas dari genggamannya. Dia tidak dapat menahan rasa frustrasi lagi saat memikirkannya dan hendak bergerak. Sepotong kain robek melayang dan menghantam wajahnya, menamparnya dengan keras. Kain itu telah robek dari lengan baju Xiao Chen. Tentu saja, itu berarti orang yang melakukannya adalah Xiao Chen. Bagus sekali, karena kau sudah menerimanya, aku menantangmu untuk duel hidup dan mati 7 hari lagi. Mulai sekarang, kau bukan lagi kakakku, dan kau tidak akan pernah menjadi kakakku lagi. Xiao Chen menatap Xiao Jian dengan dingin dan berbicara, suaranya yang dingin seakan muncul dari 9 lapisan neraka. Xiao Jian marah hingga wajahnya berubah ungu saat mendengar kata-kata itu. Dia menahan esens yang dikumpulkannya di tangannya dan menghilangkan teknik bela diri yang akan dia lakukan, Inferno Chop. Setelah menatap kosong ke ruang hampa untuk beberapa saat, dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen dengan kata-katanya, menatapnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bukan hanya dia, semua orang di tempat latihan bela diri juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen ketika dia mengatakan bahwa dia telah menerimanya. Keributan terjadi di antara kerumunan, yang kemudian juga memandang Xiao Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Upacara duel yang baru saja dilakukan Xiao Chen adalah ritual duel benua Tianwu. Ada banyak jenis ritual duel di benua Tianwu. Misalnya, jika Anda melemparkan sapu tangan ke arah lawan dan dia menangkapnya, itu berarti lawan telah menerima tantangan. Sifat duel semacam ini ramah, dan sebagian besar tantangan adalah jenis ini. Menurut budaya dan praktik yang berbeda di negeri mereka, ada berbagai jenis ritual duel. Namun, terlepas dari tempatnya, ada satu jenis ritus duel yang universal, lebih jauh lagi, duel semacam itu adalah yang paling kejam. Itu adalah tindakan memukul wajah seseorang menggunakan sepotong kain robek dari lengan baju seseorang. Jika kain itu mengenai target, maka permintaan duel secara otomatis disetujui. Dan begitu duel dimulai, itu adalah pertarungan sampai mati. Namun, Xiao Chen berada di tingkat kesempurnaan roh ke-9. Tanpa teknik bela diri apapun, bukankah akan sama saja dengan mencari kematian jika ia menantang murid bela diri puncak dalam duel semacam ini? Di benua Tianwu, kultivator bela diri berkuasa, ranah kultivasi bela diri dibagi menjadi pemurnian roh awal, murid bela diri, master bela diri agung, orang suci bela diri, raja bela diri, orang bijak bela diri, dan kaisar bela diri. Ranah pemurnian roh dibagi menjadi 9 tingkat, sedangkan ranah murid bela diri dan di atasnya dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Di jalan kultivasi bela diri, fase pemurnian jiwa dianggap yang paling menantang, dan hanya setelah mencapai pemurnian jiwa tingkat 9 dan memadatkan jiwa bela diri, seseorang dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Bagi orang yang berbakat, mereka akan mampu memadatkan jiwa bela diri mereka sebelum berusia 10 tahun. Jika jiwa bela diri dipadatkan setelah berusia 10 tahun, maka pencapaian orang tersebut di jalur bela diri pasti akan terbatas. Semakin awal seseorang memadatkan jiwa bela diri mereka, semakin banyak yang akan mereka capai di masa depan. Di dalam klan Xiao, di sebuah halaman yang sunyi, Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamar tidur dan mengikuti metode kultivasi tubuh barunya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Benang-benang energi spiritual mengalir deras ke arahnya dari segala arah, memasuki tubuhnya melalui 720 titik akupuntur utama dan minor melalui pori-porinya. Setelah itu, energi roh bergerak sepanjang meridian seperti ular kecil, merayap menuju dantian. Energi roh dari segala arah bergerak melalui meridian dan bertemu di satu titik. Ada masa tak berbentuk di lokasi dantian, energi spiritual berputar di atas dantian sekali, berubah menjadi untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke meridian.
Xiao Chen tidak menyerah dan mencoba mengumpulkan energi spiritual lagi dan menggunakan rentetan untaian energi baru untuk menekan dantian, tetapi energi spiritual hanya berputar di sekitar dantian seperti sebelumnya dan kembali duduk di meridian. Setelah beberapa kali mencoba, energi spiritual di sekelilingnya mulai menipis, tetapi energi itu masih tidak dapat memasuki dantian. Akhirnya, semua energi spiritual mengalir secara terbalik, melalui meridian dan titik akupuntur, memasuki kulit dan otot untuk perlahan-lahan menyehatkan tulang, kulit, dan otot Xiao Chen sebelum menghilang sepenuhnya. Xiao Chen berhenti berkultivasi, lalu memukul-mukul tempat tidurnya dengan frustrasi, dia masih belum bisa mengatasi rintangan ini. Sejak Xiao Chen memasuki tingkat ke-9 pemurnian roh, energi spiritual yang diserapnya tidak akan terkumpul di dantiannya. Sebaliknya, setiap bagian terakhirnya meresap ke tulang, kulit, dan ototnya, menyebabkan tubuhnya ditempa hingga menjadi sangat kuat dan tahan lama, yang juga memberinya tingkat kekuatan yang mengejutkan. Jika lawan tidak menggunakan esens, bahkan jika mereka adalah seorang kultivator bela diri, martial master realm, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Inilah alasan mengapa dia mampu berjuang bebas dari Xiao Jian sebelumnya. Namun, jika ia tidak mampu memadatkan roh bela diri, maka ia tidak punya cara untuk menyaring energi spiritual langit dan bumi menjadi esensi yang lebih padat. Teknik bela diri untuk murid bela diri dan seterusnya membutuhkan esensi untuk dijalankan. Terlepas dari kekuatan fisiknya, di hadapan seorang master bela diri yang menggunakan esensi, hanya ada jalan menuju kematian. Mungkinkah ia tidak punya cara untuk lolos dari kematian dalam 7 hari? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya, kompendium kultivasi yang dibelinya dari Taobao, dia tidak dapat mengolahnya di bumi, tetapi mungkinkah mengolahnya di dunia ini? Keberadaan roh bela diri berarti bahwa dia mungkin tidak dapat membentuk Jindan atau Yuanying, tetapi bagaimana dengan mengolahnya? Energi spiritual langit dan bumi tidak ada di dunia sebelumnya, tetapi ada di mana-mana di dunia ini. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin hal itu terjadi. Dalam kompendium kultivasi, hanya ada satu metode kultivasi abadi, yaitu mantra ilahi guntur ungu. Dia telah membaca kompendium kultivasi selama 3 tahun dan telah mampu menghafalnya sejak lama. Dia duduk bersila lagi dan mulai berkultivasi sesuai dengan mantra ilahi guntur ungu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mantra Dewa Petir Ungu memiliki total 12 lapisan, jadi dia secara alami hanya bisa mulai berkultivasi dari lapisan pertama. Dia melafalkan mantra itu dalam hati, segera dapat merasakan dengan jelas energi spiritual di sekitarnya bergerak, dan mulai merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Xiao Chen menenangkan emosinya dan terus mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu. Pada saat ini, dia benar-benar tidak mampu untuk terlalu bersemangat dan tidak sabar. Energi spiritual di sekitarnya terus mengalir keluar, meresapinya dalam perasaan yang tak tertandingi tentang energi spiritual yang meresap ke dalam pori-porinya. Benang-benang energi spiritual yang memasuki tubuhnya seperti ikan-ikan kecil yang berenang dengan sangat gembira, yang menghasilkan perasaan riang yang tak terlukiskan. Kecepatan dan kepadatan penyerapan energi spiritual menjadi lebih cepat dan lebih padat beberapa kali lipat. Energi spiritual mengalir dengan riang melalui meridiannya, meridian tipis Xiao Chen meluas dan terus melebar di bawah pengaruh energi spiritual yang tebal dan padat. Energi spiritual mengalir dengan cepat dan, dalam sekejap, menyelesaikan sebuah sirkuit kecil di depan dadanya. Kecepatannya yang mengkhawatirkan membuat Xiao Chen merasa sedikit khawatir, buru-buru menenangkan diri dan memperlambat laju sirkulasi energi spiritual. Setelah menyelesaikan satu siklus, energi spiritual kembali dan berhenti di atas dantian. Xiao Chen mulai merasa gugup. Dia belum menyerah, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan energi spiritual, dengan hati-hati mengarahkannya inci demi inci ke arah massa tak berbentuk yang merupakan dantiannya dan menekannya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti naga banjir dan perlahan berenang ke sisi dantian. Perasaan yang ia dapatkan berbeda dari saat-saat sebelumnya ia mencoba hal ini. Kali ini, pikirannya dapat dengan jelas merasakan penghalang yang fleksibel di dantiannya yang mencegah energi spiritual menyusup ke dalamnya. Perasaan energi spiritual yang bergerak maju menjadi lebih jelas hingga akhirnya, energi spiritual tidak dapat lagi bergerak maju. Xiao Chen mengeraskan hatinya dan menyebabkan sisa energi spiritual yang tersebar di meridiannya berkumpul di atas dantiannya, segera setelah itu mendorongnya untuk menyerbu ke bawah dengan ganas. Terdengar suara ledakan keras, dan energi spiritual memantul kembali, menyebabkan gelombang besar. Xiao Chen dapat merasakan organ dan isi perutnya telah bergeser, dan seutas darah segar keluar dari sudut mulutnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dengan cepat menenangkan dirinya, dia perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke organ-organ yang rusak.
Selama 4 jam terakhir, Xiao Chen dengan hati-hati memperbaiki organ dalam yang rusak. Setelah pelajaran ini, dia tidak lagi berani menggunakan energi spiritual untuk secara paksa menerobos masuk ke dalam dantian. Setelah lukanya stabil, ia perlahan memulihkan sirkulasi mantra Dewa Petir Ungu, terus menyerap benang energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melalui siklus di meridiannya, energi spiritual meresap ke dalam tulang, kulit, dan otot Xiao Chen. Dia telah membuat keputusannya. Karena dia untuk sementara tidak dapat memadatkan jiwa bela diri, maka dia akan menempa tubuhnya agar menjadi sangat kuat. Xiao Chen lupa waktu saat berkultivasi, karena sudah menyelesaikan 36 siklus tanpa menyadarinya. Saat membuka matanya, 2 titik cahaya ungu melintas di matanya. Saat itu, langit cerah, yang membuatnya terdiam, karena dia sebenarnya menghabiskan sepanjang malam berkultivasi di dalam rumah. Meskipun tidak tidur semalaman, pikiran Xiao Chen terasa segar kembali, tanpa sedikit pun rasa lelah. Tak lama kemudian, Xiao Chen mencium bau aneh. Saat melihat ke bawah, ia menyadari lapisan tebal cairan hitam lengket telah menempel di tubuhnya, baunya sangat amis. Ini adalah kotoran dan bahan limbah dalam tubuh Xiao Chen. Di masa lalu, ketika Xiao Chen berkultivasi, tubuhnya paling banyak hanya ditutupi oleh lapisan keringat. Namun, sepanjang malam tadi dihabiskan untuk berkultivasi dengan kecepatan penyerapan 3 kali lipat dari sesi sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemandangan ekstrim yang kita lihat sekarang, dan mereka yang tidak menyadari situasi tersebut mungkin akan berasumsi bahwa Xiao Chen telah jatuh ke dalam kakus. Xiao Chen tersenyum pahit dan segera pergi mandi. Jika dia keluar seperti ini, pasti akan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Setelah mandi, dia berganti pakaian baru dan berjalan menuju halaman. Dia bersiap dan mulai berlatih teknik tinju paling umum dari klan Xiao. Teknik tinju klan Xiao memiliki serangkaian gerakan yang menyatukan gerakan naik, turun, maju, dan mundur, yang membuatnya tampak sangat sederhana. Xiao Chen menyerang dengan sangat lancar, memancarkan gelombang angin dari tinjunya. Tanpa menyadarinya sendiri, mantra Dewa Petir Ungu di tubuhnya secara otomatis beredar bersama dengan gerakan tersebut. Teknik tinju yang awalnya biasa-biasa saja tampaknya berubah menjadi tirani dan perkasa. Tangannya menyerang dan menarik kembali secara bergantian, dan suara guntur tampaknya memenuhi udara. Perubahan ini menyebabkan Xiao Chen sangat gembira karena dia tidak menyangka mantra Dewa Petir Ungu memiliki efek seperti itu. Semakin dia memukul, semakin dia merasa senang. Tinjunya menjadi semakin cepat, dan gemuruh guntur terus bergema. Tanpa disadari, saat dia berteriak pelan, listrik terlihat mengalir tanpa henti di tinjunya. Sensasi panas menjalar ke tangan kanannya, dan seluruh tangan kanannya tampak memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Xiao Chen berteriak keras, seluruh tubuhnya melompat maju, dan saat mendarat, tinjunya menghantam tanah. Xiao Chen mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dalam tinju ini. Ledakan, batu-batu itu hancur berkeping-keping. Di antara retakan yang tak terhitung jumlahnya, ada sebuah lubang kecil selebar sekitar setengah meter. Xiao Chen menahan napas saat melihat batu-batu yang hancur dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan tinju ini mungkin tampak ganas, tetapi dia tahu bahwa ini bukan apa-apa. Ketika kultivator bela diri yang kuat menggunakan teknik bela diri ini, itu dapat menciptakan lubang besar yang lebarnya setidaknya 1 meter. Selain itu, tidak akan ada retakan. Batu-batu yang hancur semuanya akan berubah menjadi bubuk. Namun, Xiao Chen sangat puas. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dia baru saja mengolah mantra Dewa Petir Ungu selama 1 malam, tetapi kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Setelah mengolah selama beberapa hari lagi, tubuhnya mungkin bisa setara dengan tubuh para murid bela diri. Selain itu, listrik di tinjunya akan memberi orang lain kejutan yang mengejutkan. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya. Hanya saja, dia tidak bisa kembali ke kamar tidur untuk berkultivasi lagi. Dia harus mencari tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Pegunungan belakang, Gunung 7 Tanduk, milik klan Xiao adalah tempat seperti itu. Gunung 7 Tanduk ini bisa dikatakan sebagai sumber pijakan klan Xiao. Ada banyak binatang roh dan tanaman langka di gunung itu. Selain itu, kepadatan energi roh di sana lebih dari 1 kali lipat dari daerah tempat dia berada saat ini. Dalam ingatan tubuh ini, klan Xiao dianggap sebagai klan yang sangat besar beberapa tahun yang lalu, dan tidak hanya di negara Qin besar tetapi juga di benua Tianwu. Mereka baru datang ke kota Mohe setelah mereka menolak. Generasi sebelumnya dari klan Xiao telah menggunakan kekuatan bela diri mereka untuk menduduki gunung ini. Mengandalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung 7 Tanduk, klan Xiao perlahan-lahan membangun pijakan yang kuat di kota Mohe, berubah menjadi klan nomor 1 di daerah tersebut.
Satu-satunya kekurangannya adalah harta karun seperti itu tentu saja akan membuat mata orang lain memerah karena cemburu. Karena Gunung Tujuh Tanduk ini, terjadilah konflik dan pertikaian yang tiada henti. Pada masa itu, klan lokal kota Mohe dan klan Xiao mengalami banyak pertempuran berskala besar, yang menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Akhirnya, di bawah mediasi penguasa kota Mohe, semua klan di kota Mohe mencapai kesepakatan. Setiap 10 tahun, mereka akan mengadakan kompetisi, dan semua pemuda dari klan yang berusia di bawah 20 tahun akan berpartisipasi di dalamnya. Pemenang akan memutuskan siapa yang memperoleh hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan klan Xiao juga tidak berani menyinggung semua klan di sekitarnya dan menyetujuinya. Meskipun kekuatan klan Xiao telah menurun, mereka berhasil meraih kemenangan dalam 3 kompetisi bela diri terakhir. Janji 10 tahun berikutnya akan terjadi dalam setengah tahun lagi. Klan Xiao telah menaruh semua harapannya pada Xiao Jian dan cucu perempuan misterius dari tetua pertama untuk kompetisi ini. Sambil mengingat sejarah Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen sudah tiba di kaki gunung itu. Ada sebuah jalan setapak yang didirikan di kaki gunung itu, yang merupakan tempat pasukan elit klan Xiao ditempatkan. Jika ada orang yang bukan dari klan Xiao yang ingin masuk, selain harus mendaftar terlebih dahulu, mereka harus membayar biaya masuk. Xiao Chen, sebagai putra kepala klan, tentu saja tidak harus menjalani prosedur kasar seperti itu untuk memasuki Gunung Tujuh Tanduk. Namun, ketika penjaga dari klan Xiao mengetahui bahwa dia ingin masuk, dia mempersulitnya. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang Tuan Muda Kedua dan kultivasinya di tingkat 9 pemurnian roh bahwa dia adalah sampah terkenal di kota Mohe. Jika dia memasuki Gunung Tujuh Tanduk, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ketika kepala klan mulai mencari orang untuk disalahkan, dia pasti akan dihukum. Tuan Muda Kedua, binatang roh di dalam gunung itu sangat ganas. Itu bukan tempat yang menyenangkan. Lebih baik Tuan Muda Kedua tidak masuk ke sana. Salah satu penjaga menasihati. Sebenarnya, penjaga itu ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak jadi, menahan diri untuk tidak menambahkan bagaimana paviliun hujan berkabut di dalam tembok kota yang aman akan lebih cocok untuknya daripada, terus terang saja, mencari kematian dini di tempat ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia tidak mempermasalahkan nada bicara penjaga ini. Siapa yang bilang aku akan naik gunung untuk bermain? Aku akan berkultivasi. Mungkinkah, sebagai putra kepala klan, aku tidak memiliki hak untuk memasuki gunung ini untuk berkultivasi? Penjaga yang sama itu tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi orang di belakangnya menahannya, tersenyum, dan berbicara. Karena Tuan Muda Kedua akan berkultivasi, kami tentu saja tidak akan menghalangi Anda. Kami hanya berharap Tuan Muda itu tidak berkeliaran terlalu dalam dan menjauh dari gunung bagian dalam. Itu wajar saja. Ketika Xiao Chen mengatakan itu, dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa kita membiarkannya masuk? Ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian, kata penjaga yang berbicara sebelumnya. Jaringan informasimu tidak efektif, apa kau tidak pernah mendengar tentang duelnya dengan Xiao Jian? Ini duel hidup dan mati. Biarkan dia masuk, bahkan jika dia mati dalam cengkeraman binatang buas, itu masih lebih baik daripada mati di tangan Xiao Jian. Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen berjalan menuju puncak gunung. Setelah mempelajari mantra ilahi petir ungu, dia dapat merasakan bagaimana persepsinya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hutan di gunung tersebut dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, dia sedang mencari area dengan energi spiritual terpadat di dalam pegunungan. Meskipun kemarin dia tidak berhasil memadatkan martial spiritnya, dia tidak menyerah. Dalam Compendium of Cultivation, selain Purple Thunder Divine Incantation, yang merupakan dasar untuk berkultivasi, ada juga metode untuk memurnikan pil obat. Berdasarkan pengalamannya sejauh ini, ia menemukan bahwa ramuan-ramuan di dunia ini identik dengan yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Selama ia mengolah mantra ilahi petir ungu selama beberapa waktu dan memadatkan api paling dasar, ia dapat memurnikan pil-pil obat. Dengan bantuan pil-pil obat, akan ada harapan untuk memadatkan roh bela dirinya. Tiba-tiba, berdasarkan persepsi Xiao Chen, ia melihat suatu area sekitar 500 meter di depannya. Tampaknya ada energi spiritual yang melimpah di sana. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih jelas. Tumbuhan di sana rimbun, kokoh, dan kuat, sedangkan pepohonan di tempat ini tampak lebih lebat daripada di area lain. Xiao Chen tersenyum, akhirnya menemukannya, dan menyingkirkan dahan-dahan yang menghalangi jalannya dan berlari ke sana. Ketika dia sudah dekat dengan tempat dengan energi spiritual yang melimpah, Xiao Chen berhenti.
Tempat seperti ini biasanya memiliki binatang roh yang kuat mengintai di sekitarnya. Persepsi binatang roh melampaui manusia, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak merasakannya. Lahan kultivasi yang bagus seperti itu pasti sudah ditempati. Dia harus menemukannya terlebih dahulu. Binatang roh terkuat di daerah ini hanya peringkat 2, setara dengan murid bela diri tingkat manusia. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, ditambah dengan mantra ilahi petir ungu dan jika dia memanfaatkan lingkungannya, dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan menari dengan lembut dan anggun. Xiao Chen mengendus udara menggunakan hidungnya, dan mencium aroma darah yang samar. Namun, aroma ini sudah ada sejak lama dan telah memudar. Jika hidung Xiao Chen tidak sensitif, dia mungkin tidak akan menciumnya. Mungkinkah binatang roh yang ia incar telah dibunuh oleh seseorang? Xiao Chen berpikir dalam-dalam, dengan beberapa kecurigaan di benaknya. Ia melangkah maju beberapa langkah lagi, hanya untuk akhirnya melihat binatang roh yang mati di bawah pohon. Setelah Xiao Chen melihat lebih dekat, dia terkejut. Binatang roh yang mati ini adalah rubah roh berekor 2. Melihat luka-luka di tubuhnya, dia hanya melihat luka pedang di lehernya, karena telah dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang oleh seseorang. Rubah roh berekor 2 adalah makhluk puncak dari binatang roh tingkat 2. Terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa binatang ini tak tertandingi di pinggiran Gunung 7 Tanduk. Selain itu, binatang roh ini sangat cerdas dan licik. Jika ia bertemu lawan yang kuat, ia akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk melarikan diri. Namun, melihat kondisinya, jelas bahwa saat ditemukan, ia langsung dibunuh dengan tebasan dan mati seketika tanpa sempat melarikan diri. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Rubah roh berekor 2 sangat cepat, jadi seberapa cepat serangan ini harus dilakukan untuk membunuhnya dalam satu tebasan. Orang ini pasti setidaknya berada di alam master bela diri. Tiba-tiba, terdengar suara samar gerakan dari belakangnya, dan rasa bahaya menguasainya. Sial! Xiao Chen bereaksi cepat, mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu dengan cepat. Dia mendorong kuat dengan kakinya saat energi panas menyebar ke kakinya, menyebabkan tubuhnya melompat ke langit. Tangannya mencengkeram dahan pohon setinggi sekitar 2 meter. Menggunakannya sebagai suspensi, ia dengan lincah mengayunkan tubuhnya dan berjungkir balik, mendarat dengan ringan di dahan pohon itu. Dia menyentuh punggungnya dan menemukan luka akibat pedang. Lukanya tidak dalam, tetapi mengeluarkan banyak darah. Melihat darah di tangannya, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, tebasan ini bisa saja membelahnya menjadi 2 di pinggang. Xiao Chen menunduk, melihat pelaku, seorang gadis yang tampaknya tidak lebih tua dari 20 tahun. Penampilan wajahnya sangat menawan. Kulitnya halus dan putih, rambutnya yang hitam halus diikat ekor kuda yang menjuntai di bahunya, dan wajahnya menawan seperti bunga. Dengan pakaian hijau yang dikenakannya, dia memperlihatkan kemiripan dengan peri dari dunia lain. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya sangat dingin, dan di bawah tatapannya, bahkan udara pun tampak membeku. Gadis muda itu memegang pedang ramping di tangannya, yang memancarkan cahaya dingin. Badan pedang itu memancarkan cahaya bulan yang redup, yang menunjukkan bahwa itu adalah senjata roh. Di benua Tianwu, terdapat biji besi yang unik, yaitu batu bulan. Ketika pandai besi menempa senjata, selama mereka mencampurkan sedikit debu batu bulan, kualitas senjata tersebut akan mengalami peningkatan kualitas, mengubahnya menjadi senjata roh. Senjata roh sangatlah kuat, selain sangat tajam, senjata ini juga dapat menyatu dengan kekuatan roh bela diri, yang akan meningkatkan kekuatan kultivator hingga mencapai puncaknya. Orang ini sepertinya tidak asing, Xiao Chen menyaring ingatannya cukup lama sebelum mengingatnya. Melihat gadis di depannya ingin bergerak lagi, dia buru-buru berkata, "Sepupu Yulan, tolong jangan bergerak. Aku Xiao Chen, apakah kau sudah melupakanku? Ini adalah cucu dari tetua pertama, Xiao Yulan. Berdasarkan silsilah keluarga, dia adalah sepupu jauh dari pihak ibunya." Xiao Chen tidak begitu mengenalnya, mengingat bahwa sepupunya ini sangat penyendiri sejak kecil. Dia jarang melihatnya setelah berusia 10 tahun, dan yang dia dengar hanyalah bahwa dia telah berkultivasi sendiri dan tampak sangat misterius. Xiao Yulan mengerutkan kening, seolah sedang berpikir, lalu mencabut pedangnya. Dia membuka bibirnya dengan lembut dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, sepupu Xiao Chen. Apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah melihatnya menarik pedangnya, Xiao Chen melepaskan napasnya. Dia melompat turun dari dahan pohon, menjelaskan, "Saya melihat bahwa energi roh di tempat ini melimpah dan ingin berkultivasi di sini. Di masa depan,
Saat sepupu datang ke tempat seperti ini di mana energi roh berlimpah, kamu harus lebih berhati-hati. Tempat-tempat seperti ini biasanya memiliki binatang roh yang kuat yang melindungi mereka. Xiao Yulan tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Xiao Chen. Ini adalah salep emas bermutu tinggi. Salep ini efektif untuk luka pedang di punggungmu. Aku telah berkultivasi di sini selama beberapa hari ini dan telah mengusir banyak binatang roh yang ingin merebut daerah ini. Sepupu dapat bersantai dan tinggal di sini untuk berkultivasi, jadi anggaplah sebotol salep emas ini sebagai kompensasiku kepadamu. Aku akan pergi dulu. Xiao Chen menerima budak emas dan dengan penuh perhatian memperhatikan sosok cantik Xiao Yulan yang pergi. Dia membunuh rubah roh berekor 2 dengan tebasan, tingkat kultivasi ini berarti dia pasti jauh lebih kuat daripada Xiao Jian yang sombong itu. Hanya saja, mengapa dia tidak mau menunjukkan dirinya? Mungkinkah dia selalu berada di Gunung 7 Tanduk ini, membudidayakan dan membunuh semua jenis binatang roh? Xiao Chen merenungkannya dengan saksama selama beberapa waktu dan sampai pada kesimpulan bahwa itu sangat mungkin. Ekspresi yang ditunjukkan Xiao Yulan saat pertama kali menatapnya seolah-olah dia sedang melihat binatang roh tanpa emosi apapun. Jika dia tidak memanggil namanya tiba-tiba, dia mungkin sudah menjadi mayat. Tidak masalah. Karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Energi spiritual di tempat ini sangat melimpah, jadi dia perlu berkultivasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal lain. Dia menemukan pohon besar dan kokoh dan melompat ke dahan-dahannya. Setelah itu dia duduk dalam posisi lotus dan mengedarkan mantra Dewa Petir Ungu untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya.